Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Muhdi MAG, kepada yang kami hormati Bapak Kasih Pais Dr. Andes Haji Abdul Ghafur MSY, kepada yang kami hormati Bapak Pengawas PAI SMP Kota Semarang, Bapak Haji Fauzin SAG MAG MPD, Bapak Dr. Andes Haji Sadi MSI, Bapak Dr. Andes MC Habudin Lubis MSI, kepada yang kami hormati narasumber Bimtek Siaga dan Emis, Bapak M. Habibil Huda MSI, dan kepada yang terhormat Bapak PJMP PAI SMP Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Ramlan SHMH. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya lah kita pada kesempatan kali ini masih diberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat, walaupun dalam kondisi suasana COVID-19 yang tidak kunjung usai, tapi alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat dan bisa melakukan aktivitas meskipun lewat online Zoom seperti ini. Kedua kalinya sholawat serta salam, marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan cahaya ilmu seperti sekarang ini. Baik, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru PAI SMP Kota Semarang, terutama untuk sesi 1 ini adalah dari SR 01 sampai 06. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan Bimtek online ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita jalankan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga mendengarkan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat laporan Ketua MGMP PAI Kota Semarang, acara yang kelima pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, acara yang keenam penutup atau doa, dan dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi Bimtek Siaga dan Emis, dan yang terakhir adalah follow up Bimtek. Bapak Ibu semua yang kami hormati, baiklah untuk acara pembukaan kita akan mengawali acara Bimtek online Siaga dan Emis online ini dengan membaca Suratul Fatihah bersama. Rahmatul Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syulillahi walahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena betul. Amin. Semoga dengan pembacaan Suratul Fatihah tadi bisa memperlancar jalannya acara pada kesempatan kali ini. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh yang terhormat Bapak Asroful Huda SPD IGR dari SMP Negeri 7 Kota Semarang. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu lan tattakhidhu ilahaini itsnain.
إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فليتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما هم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Semoga langkah laku kita senantiasa diberi petunjuk dengan Al-Quran. Terima kasih Bapak Huda yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk hadirin secara hikmat mendengarkan.
Nggih, Pak Sami, Pak. Dengan teknis. Iman sono suaranya sih. Kono suaranya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara berikutnya yaitu pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes H. Muhdi MAG. Kepada beliau, waktu disilahkan. Bisa didengar? Bisa didengar? Ya, bisa Bapak. Ya. Bisa, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Paes, mati Ketua Pok Jawas PAI dan segenap para pengawas PAI. Yang saya hormati Ketua MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI untuk SMP Kota Semarang, dan seluruh guru agama Islam yang mengikuti kegiatan webinar pada saat ini, semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ketinggalan ini juga Kepala SMP IT PABB Kota Semarang yang kami hormati juga. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan webinar dalam acara siaga dan emis dalam keadaan sehat, selamat, tidak dalam apa-apa. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam kita aturkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya min hada ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, wujudnya segenap panitia dan pengurus MGMP PAI untuk SMP Kota Semarang. Ini Pak Parjio SAG MPD. Saya mengatakan terima kasih, pagi ini saya mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan webinar ini dan sekaligus dimohon untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Ini sudah yang kesekian kalinya bahwa ini di jajaran Kementerian Agama, ini sudah menyelenggarakan BIMTEK siaga dan emis untuk tingkatan mulai dari SD. Karena SD ini juga memang banyak, maka untuk BIMTEK siaga tingkat SD ini diselenggarakan di kecamatan mungkin begitu. Kemudian untuk SMP ini pada ini, dan yang lalu ini sudah diselenggarakan di tingkat SMK. Perlu kami informasikan bahwa
dalam rangka update administrasi guru-guru kita, maka ini kita kenal adanya Siaga. Jadi sistem informasi administrasi guru agama Islam ini dalam rangka untuk bisa mengetahui kondisi yang real dan akhir. Jadi data-data yang akurat dan data-data terkininya. Maka ini dari Kementerian Agama ada kewajiban, ada validasi dan verifikasi. Adapun Siaga ini untuk di Kementerian Agama ini batas akhirnya ada pada akhir bulan September, jadi masih ada waktu. Syukur lebih awal sehingga akan diketahui data-data yang konkret, data-data yang valid. Karena data ini dibutuhkan dalam rangka untuk perencanaan anggaran. Yang tentunya ini terfokus adalah untuk anggaran TPG. Dan tentunya juga anggaran-anggaran yang lain. Oleh karena kami berharap bahwa dengan aplikasi sistem ini data-data administrasi akan segera diketahui dengan cepat dan tepat. Kemudian juga ada istilah EMIS, jadi Education Management Informasi System. Ini bagi guru-guru madrasah kita ada di sistemnya aplikasi. Mempelajari tentang administrasi tenaga pendidik yaitu guru agama Islam di SMP ini juga kami berharap dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas outcome dari anak-anak didik kita. Kita tahu ini masih masa pandemi COVID ya, maka kami berikan apresiasi biar kita benar-benar ikut berpartisipasi dalam rangka mengkat penyebaran COVID. Nanti untuk bisa mengurangkan penyebaran COVID, maka pertemuannya melalui Zoom atau webinar ini. Karena apa? Kalau kita menyelenggarakan kegiatan kita masih perlu waspada. Harus yakin bahwa tetapi tidak bisa diketahui kasat mata. Kita harus waspada, tetapi kita nggak perlu panik. Kita jangan terlalu takut selama kita mengikuti anjuran protokol kesehatan. Yang salah satunya kegiatan oleh MGMP BIMTEK ini dilaksanakan dengan cara Zoom atau webinar. Selanjutnya, sampaikan juga kepada guru agama Islam tingkat SMK, yang mungkin nanti juga tingkat SMA, ini untuk tingkat SMP, bahwa ini Bapak Menteri Agama RI, ini juga mohon maaf, ini jangan sampai dikembangkan negatif. Kebetulan juga beliau, ini kemarin setelah jalani swab, ini dikabarkan terpapar COVID. Tetapi beliau termasuk OTG, orang tanpa gejala. Karena memang kondisinya memang sehat, kondisinya bagus, aktivitas oke, tetapi belum memberikan contoh yang positif. Karena hasil swab beliau dinyatakan positif, maka beliau juga memberikan contoh langsung isolasi diri. Beliau langsung mengisolasi dirinya secara pribadi, mandiri, tetapi beliau juga masih selalu bekerja melalui rumah atau dengan istilah WFH. Ini berikan contoh yang bagus, jangan malah dikembangkan yang negatif. Karena apa? Suara-suara miring, wah ini berkat ini dan itu tidak usah. Yang namanya virus itu tidak pilih-pilih. Kalau kita tidak mengantisipasi, tidak menjaga, nggak mengikuti anjuran protokol kesehatan, ya bisa saja kita kena. Meskipun kondisi kita jalan. Oleh karena itu, kalau toh ini Pak Menteri ada
positif, tapi beliau memberikan contoh yang baik, tetap beliau kerja dari rumah dan sekaligus dalam rangka mengisolasi diri secara mandiri. Kita berdoa mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Kalau sudah berlalu, maka aktivitas kita akan semakin ya efisien dan juga efektif. Baik, sebelumnya kami mengakhiri, kami berpesan kepada seluruh guru agama Islam yang punya tantangan berat dalam rangka mencetak kader-kader bangsa yang berkualitas, yang berkarakter. Maka seorang guru PAI yang pertama harus profesional. Profesional di sini sebagai guru agama, panjenengan harus mempunyai keahlian. Ya. Jadi memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan pesan yang agama harus rangka. Jadi kalau guru-guru PAI SMP ini handal, insya Allah murid-muridnya, anak-anaknya nanti juga anak-anak yang berkualitas. Kemudian kami berharap juga harapan dari Pak Menteri bahwa sebagai guru agama Islam yang ada di sekolah ini harus jadi guru-guru yang solih dan solihah. Artinya guru yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang contoh teladan bagi guru yang lain dan tentunya juga menjadi contoh teladan bagi siswa-siswi yang ada dalam binaannya. Kemudian yang keempat, ini yang ditekankan oleh Pak Menteri Agama kita, sebagai guru agama Islam harus moderat, khususnya moderasi beragama. Artinya harus menghindarkan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kemudian kita diharapkan guru agama Islam juga harus cerdas. Dalam arti sempurna perkembangan akal budidaya, mampu mengolah akal, mampu mengolah pikir, mampu mengolah raga, dan mampu mengolah rasa. 4 potensi yang ada pada manusia ini harus dikembangkan dengan baik sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang cerdas. Dan yang terakhir, guru agama Islam di SMP ini harus unggul. Jadi unggul di sini mampu bersaing, harus lebih tinggi, lebih baik, lebih cakap, dan sebagainya dibandingkan yang lain. Dalam arti tidak untuk takabur, tapi dalam rangka tahadus binikmah dan dalam rangka tasyakur kepada Allah. Baik, saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya nanti narasumber ini akan menyampaikan tentang administrasi guru agama Islam. Sehingga dengan adanya siaga ini, sehingga kalau data-data kita butuhkan dari Kemenak cukup kita mengambil dari Allah, maka menurut catatan BIMTEK Siaga dan Enmis bagi guru agama Islam SMP oleh MGMP Kota Semarang kita buka dengan umul kita bersama wa'alaikumsalam al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara resmi BIMTEK Siaga dan Emis bagi guru agama Islam SMP oleh MGMP kami nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, kalau maaf kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Randes Haji Muhdi MAG yang telah memberikan pembinaan, pencerahan sekaligus motivasi kepada seluruh GPAI SMP Kota Semarang. Sebelum kita ke materi BIMTEK, kita akan melakukan penutupan untuk opening ceremony ini. Untuk itu, penutup atau doa kami mohonkan kepada yang terhormat Bapak Katimin SPDI, GPAI SMP Sudirman. Kepada beliau disilakan.
Monggo Bapak Katimin. Di on kan. Halo, Ya, Bapak. terdengar ya? Ya, sudah. Nah, Marilah seraya menunjukkan kepala dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala kegiatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya. Juga kita diberikan kesehatan pada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini diberi ujian, dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwali wal akhir wasallam wa tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa'adhi sultan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb qasadtuka wa antal karim. Da'utuka wa antal azim, rajautuka wa antar rabbul alamin, nadaituka wa antar rahman rahim. Wa ya Rabbi irham abda nadak, wa laysa lahu siwak. Allahumma asbil gummata anil ummah. Allahumma sarif anna wal bala. Isfina shifa'atamman, wa afina fi abdadina. Wa akhrisna mimma nahnu fihi minal hammi wal hazan wal kar. Fa anta Allahul ladzi la yardu sa'ila wa anta Allahul qadiru ala taghyiril hali li ahsan. Wa anta Allahul ladzi ta'ajab. Ya man yakul syai'in kun fayakun. Antar hamal bilad wal ibad. Allahumma aftina bina min majaribil maqadir. Irhamna rahmatan wasi'ah. Warzuqna afiatal abdan wa nural absar ya karim ya rahim ya alim ya rabbul arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa penutup tadi berarti berakhir untuk kegiatan acara pembukaan BIMTEK Siaga dan EMIS. Dilanjutkan untuk materi BIMTEK yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak M. Habibil Huda, MS SOSI. Kepada beliau, waktu kami haturkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama-sama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Mufti, MSI. Yang kita hormati sama-sama Pak Kasih Faiz, yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Ghafur Magister Syariah. Yang kami hormati Pak Jawes PAI Kota Semarang. Yang kami hormati MBPAI SMP Kota Semarang beserta seluruh jajaran pengurus Pasuprayon 1 sampai dengan 12 beserta jajaran pengurusnya, serta yang kami hormati Bapak Ibu GPAI, baik itu yang PNS maupun non PNS, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi. Semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi yang barokah ini Allah masih mempertemukan kita di Zoom meeting ini dalam keadaan nikmat iman, Islam dan ihsan dan nikmat sehat walafiat. Salam marilah senantiasa kita junjungkan pada baginda Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu GPAI sekota Semarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. BIMTEK Zoom ini baru yang pertama kali diadakan pada semester ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor tadi di awal sambutan beliau, bahwa dari jenjang TK, SD, SMA, dan SMK semua mengadakan tatap muka langsung. Hanya MTN PPAI SMP yang via Zoom. Mudah-mudahan berkat doa restu dari Pak Kasih Pais, Pak masing-masing dalam batas sebelumnya mohon izin Pak Kasih untuk mulai BIMTEK nih Pak Kasih. Buka Pendis, kemudian klik tulisan Kementerian Agama RI Siaga Pendis, kemudian muncul tampilan di layar sebagaimana terlihat, kemudian klik login, kemudian masukkan akun siaga dan password akun siaga masing-masing. Untuk ini terdiri dari portofolio. Portofolio ini isinya personal, status pegawai, pendidikan, keluarga, riwayat prestasi. Terdiri dari sekolah induk, sekolah non-induk, jadwal dan gas absensi. Terdiri dari sertifikasi, NRG, data rekening, SKMT, dan mutasi. Sebelum saya lanjutkan, untuk guru NIP Kementerian Agama, kemarin sudah di-share oleh Bu Yami lewat pengawas, bahwa pada semester ganjil ini, khusus GPAI, PNS NIP Kementerian Agama, untuk rekeningnya diganti menggunakan Bank Mandiri Syariah. Khusus NIP Kementerian Agama. Untuk NIP Dinas, serta non-ASN, baik yang impasing maupun belum impasing, masih sama menggunakan rekening BRI. Personal, ini fotonya harus background berwarna merah. Jika nama lengkapnya belum ada gelar akademiknya, kemudian alamat dan nomor HP ada yang ganti, alamat email juga ada yang ganti, cara mengubahnya adalah dengan cara klik ubah, Bapak Ibu. Klik ubah, maka akan muncul data yang ada dalam layar laptop atau komputer Bapak Ibu masing-masing. Dipastikan nama pengawasnya juga sudah muncul Bapak Ibu.
kepala terkait dengan pengawas yang baru nanti. Karena untuk MGMP sekarang sudah menjadi 12 Suprayo. Tentu pengawasnya yang SMP masih sama. Ketika Pak Fauzin berarti pengawas Pak Ibu, Pak Fauzin atau Pak Ziabudin. Dasar kami adalah surat tugas yang terbaru dari Kepala Kantor Kemenak Kota Parang. Terus terisi HP. Kemudian alamat rumah diisi dengan alamat rumah tempat di mana Bapak Ibu berada. Di domisili. Karena nanti hubungannya sama jarak antara sekolah menuju ke rumah atau sebaliknya dari rumah menuju ke sekolah. Nah, personal ini khususnya bagi yang belum sertifikasi, ini menyangkut nasib. Karena sampai dengan saat ini, yang bisa mengikuti ujian pretest PPG, GPAI yang sudah mempunyai SK ngajar sekurang-kurangnya tahun 2015, atau sekurang-kurangnya tanggal 31 Desember 2000. Meskipun SK-nya tanggal 2 Januari 2016 tidak bisa, karena tahunnya sudah 16. Jadi meskipun hanya selisih 1 hari ya Pak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah status pegawai. Status pegawai ini terdiri dari PNS dan non-PNS. Ketika status pegawainya PNS, maka tentunya harus diisi tanggal CPNS dan tanggal PNS. Tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi juga diupload SK CPNS dan SK golongan yang terakhir. Nah, ketika Bapak Ibu saat ini mau menginput jadwal, kok tidak bisa, tentu sudah jelas jawabannya, bahwa status pegawai Bapak Ibu belum diupdate pada semester kemarin. Sehingga data yang sudah tersimpan tidak tersimpan dengan baik. Kita harus upload SK PNS dan SK golongan yang terakhir. Setelah itu simpan, dilanjutkan dengan lanjutkan, jadi klik OK. Nah, karena sebagai contoh ini miliknya Pak Wahyudi adalah non-PNS, ini adalah SK pengangkatan yang pertama, kemudian dari yayasan angkat, statusnya tetap, kemudian impasingnya kebetulan belum. Sudah impasing dan sudah dibayarkan. Sekali lagi, jika sudah impasing impasing dilanjutkan dan dipastikan sudah input data dari mulai SD atau MI, SMP atau MTS, kemudian SMA, SMK atau aliyah, kemudian sarjana S1, S2, sampai dengan S3. S1, S2, S3 harus diupload scan ijazah. Tetapi SD, SMP, SMA tidak perlu scan ijazah, cukup klik tambah riwayat pendidikan, nama sekolahnya, pilih jenjangnya, kemudian tahun masuknya, tahun lulus, lalu klik simpan. Itu terkait dengan pendidikan.
Jangan lupa kualifikasi pendidikan juga dipilih yang S1. Bagi guru yang sudah S1. Bagi guru yang masih D2 atau proses S1, maka tentu yang diisi adalah SMA, SMK, atau MA. Selanjutnya adalah keluarga. Nah, keluarga ini harus diupload kakaknya, nama istrinya, nama putra-putrinya. Klik tambah data keluarga, diisi nama, kemudian hubungan keluarga, suami, istri, atau anak, lalu klik simpan. Selanjutnya adalah riwayat pelatihan. Untuk yang sudah sertifikasi, sekurang-kurangnya riwayat pelatihan ini 5, Bapak Ibu. Bagi yang belum sertifikasi, itu minimal 1 sudah pernah mengikuti kegiatan. Selanjutnya adalah prestasi. Prestasi ini bagi Bapak Ibu yang pernah berprestasi. Contoh kemarin diadakan lomba oleh Pok Jawas, lomba guru berprestasi dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-74. Nah, itu alhamdulillah kemarin sudah terpilih juara 1 Bupres yang SMP itu Bu Iswatun Hasanah, selamat. Kemudian juara yang keduanya Pak Parjia, ya, selamat, alhamdulillah. Kemudian ada 3 kemarin yang juara prestasi yang ketiga. Selanjutnya ditulis tambah prestasi. Prestasinya sebagai apa? Tingkatnya minimal tingkat kecamatan. Jadi kalau Bupres kemarin berarti tingkat kota, bulannya berarti kemarin diadakan di bulan Januari. Tahunnya 2020, instansi penyelenggaranya adalah Kementerian Agama Kota Semarang. Karena Pok Jawas di bawah naungan Kementerian Agama Kota Semarang, Seksi Pais. Selanjutnya klik simpan, Bapak Ibu. Baik, ketika portofolio ini sudah diupdate semuanya, maka Bapak Ibu baru bisa untuk mengklik jadwal dan tugas. Klik jadwal dan tugas. Nah, nanti miliknya Pak Ketua juga dicek. Apakah sudah bisa ngeklik jadwal dan tugas tampilan seperti ini? Tadi sudah sempat saya cek, ternyata status pegawainya belum diupdate yang terbaru. Sehingga belum bisa untuk klik jadwal dan tugas. Sehingga saya ambil percontohan salah satu ketua subrayon miliknya Pak Wahyudi yang sudah update. Pak Harmanto, space-nya juga kebetulan inputnya jadwal kemarin belum sesuai. Sehingga saya memilih ketua subrayon 12 ini yang baru, yang kemarin sudah update. Dan memang belum update jadwal, karena memang resminya BIMTEK SMP baru hari ini. Mudah-mudahan nanti hari ini lancar semuanya, nggak ada kendala. Jadi ini sekalian izin pada Pak Wahyudi ini. Nah, cara ngisinya adalah klik pastikan nama sekolah induk dulu. Nama sekolah induknya benar. Artinya data Satmingkal Anda sekarang SMP 10 November. Ini adalah non-ASN yayasan dan ini nomor NPSN sekolahnya. Statusnya di sini negeri. Nah, nanti akan saya ganti swasta. Kemudian data referensi Kemendikbud, ini SMP 10 November, alamatnya Ketileng Indah, terbaca semua di sini. Di Sedang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, satu sekolahnya swasta. Mengajarnya sepenuh 5 hari, jenjang pendidikannya SMP. Kalau sudah betul, baru klik jadwal dan tugas. Kalau SKB berarti sekolah non-induk juga perlu ditambah. Karena Bapak Ibu SMP ada yang SKB, karena jam di Satmingkalnya kurang. Jadwal dan tugas, kemudian klik lengkapi, kemudian mulai mengisi. Input jadwal, seperti pada semester-semester berikut yang lalu, agar urutannya unduhan kalau SMP ini kan kelasnya 789, berarti kalau mengajarnya dari kelas 9, klik kelas 9 dulu ya Pak Ibu. Nah ini kelasnya kan 9. Rombelnya adalah 9. Kalau mengajarnya 9
dari mulai 9C, maka diisi 9C dulu Bapak Ibu. Mapelnya PAI, jumlah jamnya 3. Karena struktur tilas, SMP adalah 3. Jumlah siswanya 30. Kemudian tik tambahkan. Lanjut lagi ya Pak Ibu. Kelas 9 lagi. Nah, ini untuk simulasi. Ya, karena secara Zoom. PAI, jumlah jam 3, jumlah siswanya yang beragama Muslim. Nah, kemudian 9A. Contoh 32. Klik tambahkan. Kemudian kelas 8. 8 misal ngajarnya mulai dari kelas 8B. Berarti 8B. Jumlah jamnya 3. Jumlah siswanya 31. Klik tambahkan. Kemudian baru kelas 8A. Nah, tabelnya adalah PAI. Jumlah jamnya 3. Jumlah siswanya 27. Nah, yang terakhir misal mengajar di kelas 7. Dia pakai Romawi 7A misal. PAI 3 jam, jumlah siswanya 34. Klik tambahkan. Nah, ini ya Pak Ibu. Ketika diunduh maka akan muncul hasilnya adalah berurutan. Nah, urut Bapak Ibu bisa dilihat. Maka ketika tampilannya tidak urut dari kelas yang terkecil sampai dengan kelas yang besar, maka secara sistem akan tertolak. Di Kota Semarang, 22 September, kepala sekolahnya Pak Haji Muhsalim MSI. Ini tidak tertulis NIP. Sudah muncul yang ini logonya dinas dan sebelah kanan adalah Kementerian Agama. Ini artinya apa? Bahwa guru PAI orang tuanya adalah 2. 1 Kementerian Agama dan 2 Dinas Pendidikan. Atau 1 Dinas Pendidikan, 2 adalah Kementerian Agama. Meskipun NIP-nya NIP dinas maupun NIP dari Kementerian Agama. Nah, setelah muncul tampilan ini ya Pak Ibu, inilah yang disebut sebagai jadwal berbarcode, lalu dicetak Bapak Ibu. Nah, setelah dicetak, maka dimintakan tanda tangan kepala sekolah masing-masing dan distempel. Ini yang sudah sertifikasi. Yang belum sertifikasi, setelah ditandatangani kepala sekolah dan distempel, di bawah jadwal barcode ini ditulis mengetahui PAI SMP subrayon 1 misal, atau subrayon 2, atau subrayon 3, di bawahnya Pak Siabuddin Lubis, MSI dengan NIP lengkap. Atau mengetahui pengawas PAI subrayon 7 misal, DRS Haji Sadi MSI. Atau subrayon 11 misal, DRS atau Pak Haji Fauzin SAG MAG. Stanip lengkapnya. Nah, ini sampai tahu siapa yang nantinya akan menjadi pengawas dari subrayon 1 sampai 12. Menunggu kebijakan dari Pak Kasih dan Pak Kepala Kantor. Karena ada 12 subrayon, tentunya nanti akan dibagi 4-4-4, sehingga Pak Sadi nanti membina 4 subrayon, kemudian Pak Fauzin 4 subrayon, dan Pak Sihab 4 subrayon. Nah, ini kami masih menunggu surat tugas dari pimpinan. Ya Pak Ibu, nah, kalau kemudian surat tugasnya itu belum turun, ya nanti bisa dikoordinasikan dengan
Pok Jawas, ya juga dengan Pak Kasih Pais. Biar ada kejelasan, saya Suprayon 2, saya Suprayon 7, saya Suprayon 12, pengawasnya siapa. Nah, ini yang belum sertifikasi, sekali lagi, di bawah jadwal barcode ini ditulis mengetahui pengawas PAI SMP Suprayon 7, nama lengkap, dan NIP. Kemudian dimintakan tanda tangan pengawas. Kemarin waktu BIMTEK di SD, kemudian di TK, kemudian di SMK, itu langsung jadi. Oke. Karena ini YUM, ya tentunya nanti setelah ini selesai, masih berkomunikasi sama 12 suprayon yang ada di Kota Semarang. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan sebelum 30 September, pesan dari Pak Kasih Pais, untuk SMP, semuanya harus sudah tuntas. Baik yang sudah sertifikasi, yang lulus pretest PPG, maupun calon peserta pretest PPG. Ini ya Pak Ibu, ini yang perlu saya jelaskan. Untuk yang belum sertifikasi, nanti yang diunduh adalah selain jadwal barcode tadi, ini di-scan dengan presensi bulan Juli dan Agustus. Jadi Juli, Agustus, dan jadwal barcode ini di-scan, kemudian di-upload, diunggah siaga. Baru nanti statusnya bisa aktif, dan di pretestnya bisa muncul sudah aktif, dan bisa ikut pretest PPG. Kemudian selanjutnya, saya akan ambil sampel miliknya Bu Ena. Bu Ena SMA SMP 13. Oke. Ini juga jadwalnya belum input ya karena baru BIMTEK hari ini ya sehingga baru nanti setelah selesai BIMTEK ini mengisi. Ya, saya akan ambil absensi yang sudah sesuai pada masa pembelajaran jarak jauh ini atau pada masa new normal ini ya Pak Ibu. Nah, ini salah satu sampelnya absensi bulan Mei. Nah, ini adalah contoh absensi yang sesuai. Monggo nanti untuk judulnya disesuaikan, daftar hadir manual, work from home pada masa COVID-19, boleh daftar hadir manual masa pembelajaran jarak jauh, boleh daftar hadir manual masa new normal, nama, NIP, bulan. Kalau yang non-PNS, nomor induk bukan PNS. Nomor guru bukan PNS, nah ini tolong dicatat urutannya biar sesuai yang sudah terbaru. Nomor guru bukan PNS yang pertama terdiri dari tahun lahir, kemudian bulan lahir dan tanggal lahir, sudah 8 digit. Kemudian nomor NPSN sekolah, dan 2 digit yang terakhir adalah 01 atau 02, disesuaikan dengan paling lama menjadi GPAI di Satmingka. Di tanggalnya di sisi semuanya nomor, tanggal, kedatangan, jam, tanda tangan, kepulangan, jam, tanda tangan, kemudian keterangan. Sehingga jelas masuk jam berapa, pulang jam berapa, tentu disesuaikan dengan edaran dari Pak Wali Kota. Karena masa pandemi ini ada beberapa kebijakan dari Pak Wali Kota. Kadang mulainya jam 7.30 sampai selesainya jam 19.45. Sekarang sudah mulai lagi. Jam 7.30, pulangnya jam 15.15. Monggo disesuaikan Bapak Ibu. Kemudian di bawah sendiri sebelum tanggal dan tanda tangan kepala sekolah dan stempel ini diberi rekap kehadiran. Hadir berapa hari, izin berapa hari, kemudian sakit berapa hari, atau cuti berapa hari.
Di sini ditambahi rekap kehadiran Bapak Ibu. Di keterangannya juga sudah diisi ketika libur hari Minggu atau libur hari besar agama. Atau libur 5 hari sekolah. Monggo disesuaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika jadwal dan tugas ini sudah di-upload, maka langkah selanjutnya adalah klik unggah ajukan verbal, Bapak Ibu. Ya. Ini kembali ke miliknya Pak Wahyudi. Ya, ini Pak Wahyudi. Caranya klik unggah filenya, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini diingat-ingat dulu tadi filenya masuk di mana yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolahnya. Klik unggah jadwal dan tugas, kemudian filenya dimasukkan, kemudian klik open Bapak Ibu. Sehingga di samping kanan ini sudah muncul warna oranye. Tidak berhenti sampai diunggah jadwal saja Pak Ibu, tetapi harus diajukan verbal. Caranya bagaimana? Kembali ke fitur jadwal dan tugas. Klik jadwal dan tugas. Nah, terus klik OK ya Pak Ibu. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti menunggu verbal. Nah, ini statusnya adalah belum aktif Bapak Ibu. Oke. Ini statusnya belum aktif dan nanti akan menjadi aktif. Oke. Ya. Dan nanti akan menjadi aktif. Nah, ini Pak Harmanto ternyata juga sudah mengajukan lagi ini, sudah direvisi ternyata. Ya, kita kembali lagi ke Pak Wahyudi. Ya. Nah, jadwalnya sudah berubah menjadi aktif. Oke. Jadi itu cara untuk mengajukan jadwal dan status sudah terverifikasi. Ketika status sudah terverifikasi seperti ini, maka sudah bisa dilanjut untuk cetak SKMT. Tadi jamnya kurang 3 jam. Jadi kalau sudah layak, minimal 24 jam. Nah, untuk absensinya, dilengkapi dulu Bapak Ibu, berarti sampai Juli, Agustus, dan September. Ini semuanya diupload dulu. Caranya adalah klik tambah, pilih sekolahnya, bulannya berarti Juli, tahunnya 2020, cuti apa tidak, kalau tidak klik tidak cuti, kemudian upload absensi. Klik open, lalu klik simpan. Begitu Bapak Ibu, terkait dengan siaga. Saya akan ngecek miliknya Pak Suharmanto sekarang. Nah, ini Pak Suharmanto ternyata sudah mengajukan lagi. Oh, ya ini masih kosong ya, masih revisi Pak Harmanto. Ya. Ya, ketika tampilannya seperti ini, ya. Ya. Nah, ini perlu dilengkapi lagi Pak Harmanto, biar diurutkan, nanti baru diklik ajukan verbal kembali. Nanti akan saya setujui kalau sudah sesuai, sudah urut. Ya, Bapak Ibu,
Itu tadi penjelasan singkat saya ya terkait dengan update siaga. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dimanapun berada yang ada di 12 subrayon sekota Semarang, baik yang belum sertifikasi maupun sudah sertifikasi, bisa mengerjakan, mengupdate siaga sampai dengan statusnya aktif. Ya. Dan selanjutnya adalah emis sekarang Bapak Ibu. Untuk emis PAI, sekarang kita ganti emis. Ya. Ya. Emis nggih. Nyun sewu Pak Huda, mikrofonnya dihidupkan. Pak Heri ini jadi anaknya ya? Iya. Mikrofonnya Pak Huda nggak aktif ya? Nyun sewu, mikrofonnya Pak Huda. Ya. Memang lagi dimatiin kayaknya itu dari data emis mungkin. Ya, sudah dengar ya Pak Ibu? Ya, sudah dengar. Ampun.
Dengar banget. Oh ya, alhamdulillah. Nggih. Baik. Dengar Pak Huda. Ya, alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan ke Emis, barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan siaga. Karena ini kita manfaatkan Zoom meeting ini meskipun tidak ketemu secara langsung, tapi Bapak Ibu paling tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu, silakan semuanya saja yang belum sertifikasi maupun sudah sertifikasi agar sudah bisa layak sehingga bisa SKMT Oktober sudah bisa masuk ke PAIS berkas tahap 1 dan insya Allah nanti Oktober TPG-nya sudah bisa dicair. Mudah-mudahan, amin. Monggo, kita beri waktu untuk bertanya. Ya, Pak. Ya, Pak Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke, tentang format absensi, tentang format absensi, apakah harus sama dengan yang Pak Huda Terima kasih Bu Deva. Jadi untuk format absensi yang saya contohkan tadi adalah format absensi sebagai solusi. Sebagai solusi ketika absensi fingerprint yang dari sekolah, itu terkadang listriknya mati, sehingga tidak bisa terekam. Tentu kalau listriknya mati nggak bisa terekam, itu harus melampirkan juga surat keterangan tidak bisa absen karena listrik mati, dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi absensi yang manual boleh, yang penting ada catatan di bawahnya, rekap kehadiran. Oke, rekap kehadiran, hadirnya berapa hari, kalau ada izin, izinnya berapa hari, kalau cuti, cutinya berapa hari. Kemudian ada kejelasan juga jam datang dan jam pulang. Karena masa pandemi ini kan jam datang dan jam pulang tentu menyesuaikan dengan surat dari wali kota, edaran dari Dinas Pendidikan. Karena dalam hal ini Kementerian Agama itu juga menyampaikan untuk menyesuaikan dengan Pemda atau Pemkat masing-masing. Jadi ini guru GPAI yang termasuk DPK di sekolah dinas, ya GPAI ini kan Kemenak, ya DPK di sekolah dinas, itu harus menyesuaikan dengan jam datang, jam pulang yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi intinya untuk format substansinya sama dan bisa terbaca. Jelas Ibu? Matur nuwun, Pak Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari MI. Saya Pak Huda. Oh silakan, Pak Sekretaris ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda atas waktunya. Untuk jadwal ngajar itu kan ketika sudah diisi, terus kemudian muncul satu lembar yang kemudian di situ ada nama kepala sekolah dan kemudian di sampingnya ada barcode. Ya. Di bawah barcode itu nanti ketika sebelum mengupload berarti itu ditulis itu di bawahnya nama pengawas masing-masing, makatan. Yang pertama. Yang kedua, ini ada pertanyaan dari peserta, saya lihat di chat, itu jika pengawas muncul itu bagaimana? Ini kok ada pertanyaan seperti itu. Yang dimaksud apa saya juga kurang paham ini. Jika pengawas belum muncul bagaimana Pak? Gitu. Ini saya di chat di
Yumcat. Terus kemudian yang ketiga, apa yang disampaikan Ibu Khodeifah dari SMP 41 kalau tidak salah tadi ya, itu memang mungkin satu sekolah dengan satunya formatnya mungkin beda-beda. Hanya saja tadi tidak mengurangi apa ya, mungkin tadi boleh beda, tetapi esensinya mungkin tetap sama. Gitu. Karena nanti pasti di lapangan nanti dijelaskan Pak Uda, nanti bagi GPAI mungkin yang sesi pertama ini nggak ngikuti atau nanti sesi kedua juga nggak ngikuti, mungkin terkendala dengan sinyal atau yang lainnya bisa ikut menjelaskan. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Harmanto, saya jawab. Jadi yang terkait dengan GPAI yang belum punya pengawas, nanti bisa dikoordinasikan dengan ketua subrayon masing-masing. Satu pintu. Ketua subrayon masing-masing, kemudian ketua subrayon, nanti bisa menghubungi kami di PAIS, sehingga nanti ada kejelasan pengawasnya siapa sambil menunggu rayon ini siapa saja yang guna, sambil menunggu surat tugas dari pimpinan kantor maupun Pak. Makatan Pak Harmanto. Pak. Sami-sami. Monggo yang lainnya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sinten Pak? Pak Ridho Pak. Pak Ridho, monggo Pak Ridho. Itu kan kemarin saya sudah jadwal juga. Sudah berbarcode dan alhamdulillah sudah urut. Nah, itu apakah saya juga harus mencantumkan itu, padahal saya sudah ditandatangani kepala sekolah, kemudian sudah saya upload lagi dan status sudah aktif, itu yang pertama. Karena dan belum ada bawahnya barcode itu pengawas. Itu satu. Yang kedua, untuk keluarga itu Pak, keluarga itu kan saya tanggungannya tinggal satu. Di situ saya tulis anak yang kedua. Tapi saya cek itu untuk kakak itu tidak nampak. Apakah saya harus ulang dari keluarga, ganti upload kakak baru atau bagaimana? Matur nuwun. Matur nuwun. Pertanyaannya Pak Ridho. Jadi Pak Ridho ini kemarin kebetulan memang sebelum BIMTEK sudah datang ke PAIS, mengingat dari SD, dari SMK, itu misal dari kelas 7A unduh di siaga, malah kelas 4 dibuka tidak mau, itu nanti Pak Ridho tinggal klik tambah saja. Klik tambah keluarga, karena banyak. Kemudian simpan, tidak masalah. Nanti saya virtual, yang penting diklik simpan, lanjutan permanen, jadikan permanen. Makatan Pak Ridho. Insya Allah. Matur suwun. Sami-sami Pak. Monggo Pak, Ibu, ada yang lagi? Pertanyaan? Pak Uda. Pak Uda. Silakan, monggo. Saya Pak. Pak Uda, Muslimin Pak. Pak untuk memperjelas mungkin karena tadi suaranya ini sumbang Pak. Tanda tangan kepala sekolah itu perlu tanda tangan pengawas enggak Pak tadi Pak?
Untuk jadwal berbarcode, itu yang sudah di-share oleh Bu Yami ke Pak Pengawas, itu kan sudah jelas. Jadi jadwal berbarcode ditandatangani kepala sekolah dan pengawas. Berarti di bawah jadwal barcode itu perlu ditulis manual. Pengawas PAI. Tulis manual, pakai ballpoint tidak apa-apa. Karena di sistem itu kan tidak muncul. Yang muncul nama pengawasnya langsung adalah yang sudah di verbal jadwal mengajarnya. Sudah muncul di SKMT. Nah, kalau di SKMT kalau tadi absen, Pak. Kalau absen misalkan ada kan kadang nggak detect Pak ya di komputer itu. Itu perlu keterangannya diupload juga atau cukup jadwal yang ada di cetak itu, Pak? Ya, jadi kalau tidak detect ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin karena kendala teknis, listrik mati atau fingerprint-nya error, itu harus mengetahui kepala sekolah membuat surat keterangan, tidak absen pulang, gunakan listrik mati atau padam. Nah itu boleh Pak. Nah itu dengan jadwal dengan presensinya. Jadi presensi yang ada misal September dengan surat keterangannya, kemudian di scan PDF, 2 jadi 1. Kemudian diupload. Di absensi, dan ingat maksimal 150 KB, khusus presensi. Kalau di luar presensi maksimal 500 KB. Berkatan Pak Muslimin. Terima kasih Pak. Sami-sami. Yang lainnya, monggo. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akan berlanjut ke EMIS. Tapi sebelumnya, bagi Bapak Ibu GPI yang sudah memasuki masa pensiun, ya, itu harus membuat surat permohonan dispensasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenak Kota Semarang, yang nanti dalam hal ini Pak Kasih akan membuatkan surat keterangan, sehingga surat keterangan itu nanti yang digunakan untuk bisa kami bantu untuk mencetak SKMT-nya. Ini yang pensiun. Atau yang kedua, Bapak Ibu GPAI yang muridnya kurang dari 15, itu juga harus membuat surat dispensasi. Ibu tentu sudah tahu ya, seperti saya share kemarin. Jadi nanti dibawa ke Pak Is dengan melampirkan sertifikat pendidik, dilegalisir, melampirkan jumlah siswa per kelasnya betul-betul kurang dari 15, kemudian melampirkan absensi bulan Juli, Agustus, September. Nanti dibawa ke Pak Is, diberikan ke Bu Yam, agar nanti diproses, surat keterangan bisa dicairkan TPG-nya pada semester ganjil ini. Bu, cukup? Pertanyaan lagi? Halo? Cukup, Mas. Cukup? Baik. Baik, kalau cukup, sekarang akan saya lanjut, terkait dengan EMIS, Bapak Ibu. Tadi yang pertama dibuka adalah EMIS PAI, kemudian klik EMIS PAI yang login, Bapak Ibu, kemudian tampilannya seperti ini. Jadi nanti yang dimasukkan adalah NIK KTP Bapak Ibu, kemudian passwordnya adalah EMIS SMP OK, kecil semua, EMIS SMP OKE, kecil semua. Nah ini saya ambil sampel miliknya Pak Sekretaris nih, Pak Hermanto.
Nah, ini ternyata fotonya juga belum di-browse, KTP-nya belum di-browse. Ya, pertama klik di profil ini ya, Pak Ibu. Di profil sudah dipastikan muncul, ini namanya Pak Suharmanto. Kemudian cara browse-nya bagaimana? Jadi ini Bapak Ibu harus buka siaga. Oke. Nah, ini foto yang sebelah kanan tinggal diklik kanan, kemudian di copy, masukkan di browse. Nah, kemudian di klik paste, kemudian klik open. Nah, ini muncul. Oke. Ini Pak Manto sekalian saya masukkan, nggih. Nah, kemudian jangan lupa klik upload. Oke. Kalau sudah muncul pun seperti ini, maka sudah berhasil diupload. Kemudian dipastikan nama pengawasnya juga ada. Kemudian ini ada biodata. Dipastikan nama ibu kandung juga ada. Oke. Kemudian rumah. Nah, ini rumah juga diisi status rumah, alamat, RT RW, jarak antara rumah menuju ke sekolah berapa kilometer. Jangan lupa setelah ini foto dan KTP ini di-browse, ini akan tersimpan jika klik submit. Nah. Klik submit sampai muncul kata sukses. Nah, ini kalau sudah diklik submit, maka sudah tersimpan. Nah, ini ada sukses. Ya. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan. Saya samperin ke sana. Oh, ini Mic Pak Huda mati itu Pak. Tolong mic-nya Pak Huda. Sun. Mic-nya Pak Huda Pak. Mic-nya Pak Huda mati. Tidak ada suaranya. Sudah dengar Pak Ibu? Sudah dengar? Sudah, Mas, sudah. Alhamdulillah. Ya, saya ulangi lagi. Oke. Ya. Ini untuk memunculkan jadwal penting, ya. Caranya klik plus yang ada tulisan baru ini. Kemudian nama sekolahnya, pastikan SMP Negeri 24. Ini saya ambil sampel miliknya Pak Manto. Kemudian tahun ajarannya semester ganjil 2020-2021. Kemudian ini browse. Oke, di browse SK pembagian jadwal mengajar yang dari sekolah. Semester ganjil ini lalu klik submit. Nah, maka akan muncul semester ganjil yang sekarang Bapak Ibu. Tahun 2020-2021. Nah, cara nginputnya bagaimana? Ada kotak yang sebelah kiri. Pastikan sudah yang dipilih yang semester ganjil. Lalu klik jadwal.
Setelah klik jadwal, klik tanda plus lagi, kemudian mulai diisikan. Kalau di EMIS, ya, itu upload jadwal dimulai dari hari Senin, Bapak Ibu. Karena hari Senin itu kadang mengajar lebih dari 2 rombel. Hari Senin jam 7 sampai jam 9.20 misal mengajar kelas 7. Kemudian hari Senin yang sama jam 11 sampai selesai mengajar kelas 8. Ada yang mengajarnya hari Senin, Sabtu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berurutan. Ini sampel. Ini berarti kelas, misal mengajar kelas 7. Kelasnya 7. Kemudian rombel kelas berapapun diisi 1 angka. Kemudian siswa laki-laki yang diampu yang beragama Muslim. Misal 15, ini yang perempuan ada 17. Jadi yang dimasukkan adalah yang beragama Muslim. Kemudian gunakan kurikulum 13, penilaian kurikulum 13, hari mengajarnya Senin, jam tugasnya adalah 3, karena SMP. 3, kemudian pilihannya di sini waktunya adalah 40 menit, karena SMP. Kalau SD 35 menit, SMA, SMK 45 menit, berarti SMP 40 menit. Misal mulainya adalah jam 7. Selesainya base system sudah jam 9. Kemudian browse, SK pembagian dalam mengajar, lalu klik submit. Nah, maka sudah dapat hari Senin, Bapak Ibu. Begitu seterusnya, hari Selasa, ngajar kelas 8, rombelnya 1. Berapapun kelasnya, ingat rombelnya 1 angka. Siswa laki-laki yang Muslim yang diampu 18, perempuan yang diampu 17. Harinya Selasa, jamnya 3, waktunya 40 menit, mulainya jam 9.15 misal. Maka by system selesai 19.15. Kemudian klik browse, file SK pembagian dalam mengajar semester ganjil ini, kemudian klik submit. Nah, sudah dapat 2 hari ya Pak Ibu. Nah, sampai di sini, kemudian klik organisasi, atau klik impasing bagi yang sudah impasing. Impasing ini diinput, wajib diinput bagi guru PAI non-PNS, non-ASN yang sudah impasing. Nah, klik plus, nomor SK-nya, tanggal SK, golongannya berapa, jabatannya, kemudian berarti belum menjadi pengawas. Karena sebenarnya jabatan tertinggi di PAI itu adalah pengawas PAI, Bapak Ibu. Makanya di sini jabatan adalah belum menjadi pengawas. Instansi yang mengangkat berarti bukan Kementerian Agama. Berarti diisi kementerian lain, karena Kemendikbud impasing itu. Nah, gaji pokoknya berapa, tunjangan fungsional berapa, tunjangan profesinya berapa, kemudian di browse SK-nya lalu klik submit. Ini wajib diisi oleh GPAI non-PNS yang sudah impasing. Kemudian klik organisasi. Nah, organisasi ini harus diisi MGMP, PAI karena SMP. Status keaktifan, ya. Tingkatnya, kota. Kalau tingkat suprayon, berarti pilih yang strip. Suprayon. Kemudian jabatannya wakil ketua dan atau bendara, berarti diklik ini, pengurus selain ketua dan wakil ketua. Jika anggota, klik anggota. Jika belum diakui sebagai anggota MGMP, berarti masuk di klik strip. Nah, ini milihnya sekretaris, pilih pengurus selain ketua dan wakil ketua, tanggal bergabungnya kapan, klik submit. Sukses. Kemudian NRG selanjutnya, nah ini NRG juga harus di-input bagi yang sudah sertifikasi. Kalau yang belum sertifikasi tidak bisa di-input, termasuk di sini ada Pak Asrogul Huda. Sudah lulus
PPG 6 bulan, sudah dapat sertifikat pendidik, tetapi belum mempunyai SK energi. Nah, sehingga ini TPG-nya belum bisa kami bayarkan. Sabar ya Pak, jadi menunggu penetapan energi ini dulu. Kemudian karya tulis. Nah, ini karya tulisnya juga harus diisi bagi yang Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan atau mempunyai kemampuan dalam tulis menulis. Nah, ini karya tulisnya diisi. Caranya klik plus, jenis bukunya. Nah, ini buku teks pelajaran atau umum, penelitian, artikel, jurnal, dan lain-lain. Oke, diisi semuanya, judulnya, tahun berapa, biaya sendiri, apakah diterbitkan, tahun terbitnya, penerbit, haki, ini hak terkait dengan kekayaan intelektual, kemudian pendukungnya juga dibrus, kemudian klik submit. Nah, dan selanjutnya kalau sudah, ini penghargaan, ya, penghargaan juga harus diinput. Jadi Bapak Ibu GPAI ini bagi yang berprestasi, maka diinput semuanya. Jenis penghargaannya guru berprestasi, tenaga pendidik berprestasi, dan lain sebagainya. Oke, ini diisi. Kemudian instansi pemberinya, Kementerian Agama, pemerintah daerah, atau kementerian lain, atau perguruan tinggi. Oke. Terus peringkat berapa, file pendukungnya diklik, kemudian klik submit. Nah, kalau sudah semuanya, maka klik konfirmasi ya Pak Ibu. Nah, klik konfirmasi. Ketika diklik konfirmasi ini tidak muncul, ya, ini lalu klik profil, Pak Ibu. Kembali ke atas, klik profil. Klik profil, kemudian di atasnya ada tulisan emispenis.kemenak.go.id, PTK profile ini dihapus, diganti rekap. Kemudian klik enter, Pak Ibu. Nah, ini adalah tanda bukti updating data emis semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ini nama kepala sekolahnya sudah lengkap, daftar akademiknya, nama pengawasnya Pak Sadi, kemudian AN Sekretaris Kabak Data. Jadi Pak Ibu nanti cukup yang ditandatangankan adalah tanda tangan kepala sekolah dan pengawas saja. Kalau Pak Mizan Saroni tidak perlu, ya karena ini ada di Jakarta. Jadi cukup 2 ini, nanti akan dilampirkan di berkas tahap pertama. Untuk kami cairkan TPG-nya di tahap pertama. Kemudian lampiran yang kedua, ya ini ada foto background warna merah. Ini tercatat semua di sini. Nama lengkap, sekali lagi GPAI di EMIS namanya tidak ada gelar akademiknya. Jadi yang ada hanya nama kepala, pengawas juga sama, ini sudah by system. Ini tempat tinggal, pendidikan formal, organisasi yang diikuti, diklat, sertifikasi, tugas belajar, sampai dengan karya tulis. Nah, 4 file ini ya Pak Ibu dicetak. Setelah dicetak, Bapak Ibu perhatikan, setelah dicetak maka file ini 4 lembar ini harus di-scan PDF. Maksimal ukurannya adalah 500 KB. Nah, ini cara mengembalikan adalah klik back. Ya, sebelah kiri, klik back. Nah, kemudian klik login kembali. Ini masuk pakai nik KTP-nya Pak Harmanto. Password-nya emis SMP oke. Ya. Tidak berhenti sampai di situ ya Pak Ibu. Setelah dicetak, lalu diupload di berita acara. Sekali lagi ya Pak Ibu, diperhatikan. Setelah update emis semester gasal tadi dicetak 4 lembar, ditandatangankan kepala sekolah dan pengawas, kemudian di-scan PDF maksimal 500 PKB, klik upload berita acara. Nah, klik upload berita acara, kemudian diklik browse. Filenya tadi dicari, simpan di dokumen apa di mana, kemudian klik upload. Oke. Kemudian klik upload. Klik upload, maka sampai dengan muncul tulisan down di sini. Oke. Nah, sampai di sini ya Pak Ibu, berarti emis Bapak Ibu
sudah dinyatakan berhasil. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kepala Kantor Pak Kasipas Pokok Jawa PAI SMP Kota Semarang, alhamdulillah bimbingan teknis terkait dengan update termasuk cetak jadwal barcode, SKMT siaga dan cetak emis semester ganjil ini sudah saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan manfaat dan Bapak Ibu bisa update dan satu siaganya nanti bisa aktif semuanya. Amin. Allahumma. Maka Bapak Ibu, dari saya cukupkan sekian karena waktu saya yang diberikan ini sampai jam 10, ya. Nah, ini sudah jam 10 kurang 7 menit. Barangkali kalau masih ada pertanyaan memungkinkan kami serahkan kembali ke pembawa acara. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Habibul Huda yang sudah menyampaikan bimbingan teknis siaga dan emis kepada kita semua. Semoga nanti Bapak Ibu Guru GPAI dalam melaksanakan pengisian siaga maupun emis tidak ada kendala. Ini barangkali masih ada waktu, kalau mau dimanfaatkan untuk beberapa pertanyaan, silakan. Yang dikumpulkan apa aja, Bu, besok, Bu? Halo. Ya, monggo. Pertanyaan untuk yang dikumpulkan di bulan apa? Maaf, putus-putus. Halo, untuk pemberkasan besok itu loh, yang sampai tanggal 5 Oktober itu yang dikumpulkan apa saja? Juga di share, Mas. Ya. Kalau itu sudah ada di share edaran dari Kemenak. Ya. Yang kaitannya dengan teknis pengisian emis yang terakhir ini, monggo. Ya, monggo Pak Har. Ya. Untuk biar mempercepat pengisian emis itu kan alamat emis yang lengkap yang langsung juga ini kan kali ada yang madrasah, ada yang madin. Nah, kalau ada spesifik itu langsung nanti diklik itu keluar itu bagaimana, Pak? Apa ada alamat khusus PAI? Oh, gitu, Pak. Nanti bisa ditayangkan, Pak. Biar untuk mempermudah teman-teman kita GPAI. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang terkait dengan pemberkasan, itu kemarin kan sudah di-share di pengawas, pengawas sudah ke grup masing-masing. Jadi yang pertama ya itu tentu checklist, checklist untuk pemberkasan. Yang kedua sudah cetak jadwal berbarcode. Kemudian yang kedua sudah cetak SKMT. Kemudian yang ketiga absensi bulan Juli sampai September. Kemudian yang keempat daftar gaji Juli sampai September dilegalisir. Kemudian yang kelima bagi yang KGB per bulan Juli, Agustus, September ya terbaru ini silahkan untuk dilampirkan juga akan naik ya sesuai dengan KGB. Kemudian bagi yang SK kenaikan pangkatnya ya turun per 1 Juli, Agustus, September juga dilampirkan ya, maka nanti TPG-nya juga akan naik ya, Pak Ibu. Nah, kemudian bagi yang belum yang non ASN ya, kalau non ASN belum impasing masih sama, masih sama. Jadi 1 bulan TPG-nya masih mendapatkan 1.500.000 tanpa dipotong pajak, masih utuh.
Ya, kalau yang impasing ya itu akan dipotong 5% sesuai dengan pangkat dan golongannya. Kalau SKM passingnya golongan 4 berarti dipotong 15%. Begitu itu yang terkait dengan yang pertama, nggih. Kemudian absensi bulan Juli sampai dengan September juga harus Nah, kemudian terkait dengan link, nggih. Terkait dengan link Pak Harmanto, nggih. Saya share di grup MGMP SMP, nggih. Siap. SMP Kota, nanti biar Bapak Ibu Suprayon bisa nge-share ke masing-masing Suprayonnya, nggih. Silakan klik, sudah saya share ke grup PAI SMP. Nggih. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa langsung mengklik, nggih. Sampun nggih Bapak Ibu, nggih, masuk nggih. Nggih, alhamdulillah ya, selamat, tinggal keklik. Kemudian ada gambar peta, nggih, ada gambar tampilan peta. Kemudian di atas diklik login, nggih. Nah, itu tinggal diklik. Kemudian masukkan password sama username, nggih. Jadi username emis, nggih, Bapak Ibu, ini sudah diklik linknya yang emis, Bapak Ibu. Maka tampilannya seperti ini di layar. Kemudian klik login. Klik login yang di atas. Ya, klik login ya. Nah, klik login. Kemudian ini ada dua Pak Ibu, sekolah sama GPAI. Jadi operator GPAI adalah ya GPAI sendiri ya Pak Ibu. Jadi artinya Pak Ibu sendiri ya, bukan operator sekolah. Makanya BIMTEK ini diharapkan Bapak Ibu sudah mahir semuanya sehingga langsung bisa cetak siaga maupun emis. Nah, pilih klik sekolah. Kalau sekolah ini untuk menginput yang pertama adalah nama kepala sekolah serta gelar akademiknya. Kemudian nama GPAI yang ada di sekolahnya. Nama sarana prasarana yang berkaitan dengan keagamaan, ada musola, ada masjid, sajadah, sarung, Al-Quran, dan lain sebagainya, itu masuknya di emis yang sekolah. Username-nya adalah nomor NPSN sekolah, Bapak Ibu. Nomor NPSN sekolah. Sama. Nah, kalau yang GPAI, ini kliknya ya GPAI. Nah, ini kliknya yang GPAI. Nah, ini sampel tadi masuk miliknya Pak Harmanto, nih kita praktekkan. Ini masuk nik KTP, kemudian passwordnya adalah emis SMP. Oke. Lalu klik sign in. Lah, maka akan muncul tampilan di layar ya Pak Ibu. Nah, ini adalah emis Bapak Ibu semuanya. Ya. Makatan Pak Harmanto. Bu Lili nampaknya mau bertanya. Ya, saya Pak Mas Huda dari Bu Dewi. Kemarin saya sudah buka, awalnya saya buka siaga, terus memasukkan data siaga. Tapi ya saya masukkan keliru. Terus saya ganti buka emis. Nah, ternyata di buka emis itu yang data di siaga itu tidak bisa saya del, Mas. Jadi saya tumpuk aja, sehingga jam saya jadi ada 3 jam pelajaran yang sebenarnya harus saya hapus. Itu tidak bisa saya hapus. Terus saya tinggalkan emis, saya masuk siaga, saya betulkan, dan siaga sudah berhasil. Yang di emis ini nanti bagaimana, Mas? Karena jamnya kan tidak sesuai dengan jadwalnya nanti saya. Itu dia tidak bisa. Ditumpuk tidak bisa. Ngeten Mas Huda, terima kasih. Matur suwun Bu Dewi pertanyaannya. Jadi terkait di emis ya, itu muncul irisan waktu gitu ya, tidak boleh tumpuk gitu. Ya, maksudnya begitu. Oke, ya betul. Ya, jadi untuk di emis ya, itu memang jam mulainya ketika diketik, maka secara base sistem jam selesainya akan muncul. Jadi meskipun nanti dicetak, di tampilan cetakannya itu tidak muncul jam berikutnya, tetapi sudah tersimpan di dalamnya. Nah, nanti cara mengeceknya adalah diklik jadwal, maka sudah tersimpan di situ. Nah, kalau misal jamnya tidak ada irisan, itu nanti durasi jamnya
durasi jamnya yang tadinya 3, silahkan untuk diisi, ya, diisi yang jam mengajar paling awal. Oh Jadi hari iya. hari Senin sama-sama ngajar, itu yang pertama diisi yang jam 7.30 dulu. Terus baru yang siangnya ngajar di rombel lain, diisi mulai jam 10. Oh, Yeah. ngoten. Hanya ngoten Bu. Yeah. Ya nanti saya coba lagi gitu. Kemarin tuh saya sudah ulang nggak bisa, akhirnya jamnya melebihi jadi 30 jam gitu. Tapi saya lepas dulu itu, nggih. Nanti saya coba lagi kalau gitu. Matur suwun Pak Huda. Coba nanti saya ulang, nggih. Oke. Monggo. Tinggal masukkan. Terima kasih Pak Huda. Masih ada atau cukup? Ada yang lain? Monggo, ada pertanyaan. Cukup kelihatannya ya, tidak ada yang bertanya. Kalau yang bertanya monggo dibuka. Satu aja. Saya Pak Ridho. Ya, Pak Pak Ridho, Ridho. Ridho rano gambare piye kuwi? Enggak apa-apa. Yang penting ada orangnya. Ini golongan hitam iki. Ya, enggak apa-apa. Kalau gaib ya. Nuwun sewu Mas Yuda. Kelihatan Lucu. Untuk emis itu kan dari semester kemarin kita kan sudah ngisi semuanya. Baik itu pendidikan, ijazah dan macam-macam, SK juga. Apa itu perlu kita ulang upload lagi begitu? Atau hanya kita langsung aja menuju ke jadwal? Gimana? Matur suwun. Sami-sami Pak Ridho. Jadi yang pertama, yang pokok adalah klik profil dulu Pak Ridho. Nah, ketika klik profil kok fotonya belum ada, maka perlu di-browse foto kembali. Kemudian KTP-nya belum ada, diklik upload foto kembali, KTP. Kemudian setelah itu jangan lupa klik rumah. Rumah, kemudian diklik submit. Nah, kalau sudah diklik submit, itu maka sama KTP-nya tidak tersimpan. Nah, kalau hari ini jenengan ngecek kok fotonya masih ada, KTP-nya masih ada, berarti dipastikan update semester berhasil. Begitu juga dengan ijazahnya, dari mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kok masih ada, berarti posisi masih aman. Termasuk penugasan. Jadi posisinya juga masih aman. Bu Elvina, untuk jadwal kita enggak 30 menit. Jadwal apa? Klik di jadwal, tetapi di jadwal itu yang di-browse, ya, bahasa emis ini browse. Nah, bahasa kita kan di-upload. Nah, ini yang di-upload adalah SK beban mengajar semester ganjil yang 2020-2021 ini, Pak. Oh, ngoten, nggih. Matur suwun. Tambahi silahkan ditambahkan. Oh, ngoten, nggih. Nggih, suwun Pak Ustaz. Sami Pak Ridho. Ya, terima kasih. Sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Huda dan beberapa pertanyaan sudah muncul. Dan saya yakin Pak Huda ini sangat luar biasa dalam menemani guru PAI. Kalau ada kesulitan, Pak Huda siap mendampingi. Gitu aja Pak Huda. Terima kasih atas bimbingan teknisnya Pak Huda. Semoga nanti teman-teman diberi kelancaran dalam pengisian siaga maupun emis. Demikian, teman-teman. Kita lanjutkan, ya Bapak Ibu, untuk acara yang terakhir, yaitu follow up BIMTEK. Dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Suharmanto, SAG MPDI dari SMPN 24 Semarang. Monggo, waktu kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih Bu Iswatun Hasanah, SAG MAG, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran suara saya? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Kemenak Kota Semarang yang saya hormati, Bapak Kasih Pais, Bapak Pengawas dan wabil khusus Bapak Habibil Huda, SOSI yang saya hormati,
dan teman-teman seperjuangan GPAI SMP Kota Semarang. Alhamdulillah pada pagi hari ini di sesi yang pertama ini kita bisa mengadakan kegiatan BIMTEK meskipun melalui daring atau online. Alhamdulillah dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk follow up BIMTEK pada pagi menjelang siang ini yang harus kita sikapi bersama bahwa nanti harus ada produk atau hasil. Nah, hasil itu nanti terakhir bisa kita kerjakan atau bisa kita berikan tanda tangan kepada pengawas kita tanggal 30 karena tanggal 5 nanti menurut jadwalnya itu adalah untuk pengumpulan berkas tahap pertama. Jadi kalau bisa nanti sebelum tanggal 30, mentok terakhir ya tanggal 30 itu jadwal, terus kemudian SKMT sudah ditandatangani oleh para pengawas, kemudian sudah diupload, sehingga nanti tanggal 5 itu terakhir, yaitu tanggal 5 Oktober 2020, berkas 1 bisa dikumpulkan di kantor Kementerian Agama melalui Mas Huda atau staf-staf yang lainnya. Biasanya seperti itu kayak tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi harapan kami pengurus GPAI SMP Kota Semarang harus selalu update, artinya harus selalu mengikuti meskipun BIMTEK-nya dari seperti ini, jangan sampai nanti pemberkasan tahap 1 atau pengumpulan berkas tahap 1 yang di deadline tanggal 5 Oktober 2020, jangan sampai itu melampaui harapannya seperti itu. Kalau nanti sebelum tanggal 5 Oktober sudah dikumpulkan, Pak Insya Allah juga TPG akan segera dicairkan. Makatan nggih maksudnya ya. Terus kemudian untuk follow up pada pagi menjelang siang hari ini, kalau misalkan nanti ada yang kurang paham, bisa nanti secara langsung bisa tanya kepada Mas Huda. Jadi mohon Mas Huda nanti saya masukkan ke grup subrayon dari subrayon 1 sampai subrayon 12. Meskipun nanti juga di-share di grup MGMP PAI SMP Kota Semarang. Karena mengingat waktu yang sangat mendesak ini, sekarang sudah tanggal 22, terus menuju ke 30 itu kurang lebih juga cuman ada waktu 8 hari, dan saya menghimbau kepada saya dan GPAI semuanya agar mulai sekarang nanti bisa langsung dikerjakan, baik itu siaga maupun emisnya, sehingga nanti kalau ada kendala-kendala yang sekiranya bisa diselesaikan dengan temannya, nggak usah ke Pak Huda. Tapi kalau ada kendala-kendala yang sifatnya itu tidak diselesaikan dengan teman, bisa komunikasi dengan Pak Huda. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Huda yang sudah berkenan menyampaikan materi dari pagi nanti sampai nanti sore, Mas Huda, karena ada sesi yang kedua, dan semoga Mas Huda sabar melayani kita semuanya, karena kita
Ya namanya orang banyak ya Mas Huda ya. Harus sabar nggih. Mungkin itu follow up dari kami dan saya serahkan kembali kepada Ibu Uswatun Hasanah selaku pembawa acara dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hermanto. Berarti untuk koordinasi ke depan kita sudah dengan 12 suprayan ya Bapak? Kalau kemarin masih 8, berarti untuk pemberkasan di semester ini sudah mulai nanti koordinasi di grup suprayan yang sudah 12 di suprayannya masing-masing. Seperti itu Bapak? Terima kasih Bapak Ibu Guru GPAI SMP Kota Semarang yang dari pagi hingga menjelang siang ini setia dan dengan motivasi yang kuat, dengan semangat yang luar biasa mengikuti BIMTEK ini sampai selesai. Saya selaku pembawa acara akan menutup sesi ini. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara dalam mendampingi BIMTEK selama kurang lebih 2 jam ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kawan-kawanku yang pada hari ini sudah bertugas luar biasa. Terima kasih semuanya atas peran sertanya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah ya. Amin, amin. Odin, siap. Untuk kegiatan kali ini. Kedua jam 1 ya. Ini pengurus langsung meninggalkan room atau tetap tinggal di room sebentar? Nanti untuk sesi berikutnya kan mulai jam 13. Di room sebentar aja yang panitia. Kita evaluasi dulu sebelum masuk sesi kedua nih. Ini saya tutup sebentar, tutup secara keseluruhan, nanti kita on lagi untuk koordinasi seperti itu. Iya, Bu. Saya tutup dulu, nanti saya on lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri room ini.